lagi di Bincang-Bincang Bayern. Kali ini di episode yang kedua. Setelah kemarin kita ngomongin soal Super Cup antara Bayern lawan Dortmund. Nah, sekarang kita ngobrolin soal Bundesliga pekan kedua. Jadi kemarin di pembukaan Bundesliga Bayern bermain sama melawan Mönchengladbach, yang mana sebenarnya hasil yang cukup fair karena Mönchengladbach juga salah satu tim yang sulit dikalahkan oleh Bayern. Tapi juga kita bisa tahu bahwa staffnya Julian Nagelsmann di Bayern ini agak kurang oke, karena bisa dilihat dari pramusim yang kurang oke. Terus juga, nah karena ini taping siarannya sebelum Super Cup, jadi kita nggak tahu nih apakah si Bayern ini bisa juara Super Cup atau enggak, karena nanti kita harus lihat hasilnya dini hari nanti gitu. Tapi kita sekarang ngomongin dulu soal Bayern melawan FC Köln yang akan berlangsung di Allianz Arena, dan kalau nggak salah 25.000 ya penonton, kalau nggak salah udah bisa hadir. 25.000 di Allianz akan menjadi home game pertamanya Julian Nagelsmann. Upamecano juga dan Omar Richard kalau misalkan dia main. Di episode kali ini saya juga bersama Bang Jun lagi. Bang Jun, boleh suaranya mana? Halo guys, semuanya pengen di Indonesia. Dan bersama punditnya FCBF ini ada Boy Manopo. Halo, Servus, apa kabar semuanya, Wicip? Oke, langsung aja kali ya kita ngomongin soal Bayern dan FC Köln. Bayern dan FC Köln ini pernah ketemu di pramusim, kalau teman-teman ingat itu pramusim pertama, bahkan pertandingan pertamanya Julian Nagelsmann itu kalah 3-2. Mungkin dari Boy sendiri nih, analisa kemarin kalah 3-2 itu kenapa nih? Apakah karena Bayernnya memang belum full team atau kayak gimana? Dari faktor full team ada balik lagi kepaduan ya, yang kemarin beberapa kali pernah saya bahas di mana-mana itu belum padu kan, apalagi tim ini juga banyak berubah baik dari segi pemain dan pelatih. Terus Köln waktu itu juga bermain dengan full team ya, sedangkan kita bermain dengan second team. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau akademi juga bukan akademi, maksudnya uji coba tidak terlalu menunjukkan segalanya. Itu uji coba tuh hanya mencoba saja. Jadi kita mau menang mau kalah biarlah, uji coba nggak poin juga. Nah, tes sesungguhnya ya nanti pada hari di matchday kedua ini gitu, ya mungkin saya pikir sih udah mulai lebih padu. Kayak kemarin lawan Mönchengladbach itu ya babak satu kita memang acak-acakan, babak kedua kita kuat. Kenapa? Ya udah mulai mengenal kayaknya satu sama lain. Dan kalau yang saya perhatikan, Julian Nagelsmann ini punya kelebihan akan lebih hebat ketika bermain di babak kedua ketimbang ketika di babak ke-1, karena dia ini sifatnya kan memperhatikan kelemahan lawan dan lain-lain gitu. Sifatnya kayak gitu. Jadi ya kalau bukan ngasih wejangan. Kalau mau menaklukkan Bayern, ajar di babak 1, di babak 2 udahlah, hancurlah Köln kalau mau ngasih 0-0 di babak 1. Gitulah pendapatku. Next. Kalau Bang Jun gimana? Ya, hampir setuju dengan Boy. Di pertandingan pramusim antara Bayern lawan FC Köln, emang kita kalah 3-2. Tapi kita mencetak gol duluan juga. Jika dilihat permainan, emang si Nagelsmann mengganti pemain ketika itu ya, di pramusim itu ya. Jadi dia mau mencari formasi yang baku untuk diterapkan di kompetisi resmi. Jadi meskipun kalah 3-2 sih, istilahnya kita nggak dengan berhati, karena itu bukan resmi. Di Bundesliga nanti kita akan memain secara full time dan sekuat Bayern akan mendominasi permainan, karena FC Köln juga nggak pernah menang gitu. Oke. Kita sekarang masuk ke statistik ya. Kalau misalkan dari segi head to head itu ya Bayern unggul jauh gitu, walaupun kemarin sempat kalah di pramusim, tapi kemenangan terakhir FC Köln atas Bayern Munchen itu terjadi di tahun 2011. Itu skornya 3-2 setelah Bayern unggul 2-0 di babak pertama. Jadi di comeback. Nah, kalau misalkan kekalahannya Bayern di kandang itu 2 musim sebelumnya lagi, itu 2009. Itu Bayern kalah 1-2.
melawan FC Köln. Nah, berarti kan secara histori ini Bayern bisa dikatakan di atas nih melawan FC Köln. Tapi kemarin FC Köln melawan Hertha Berlin yang justru kayak tidak diunggulkan gitu, karena Hertha Berlin cukup jor-joran juga di bisa transfer, malah kalah gitu, malah menang FC Köln-nya 3-1 gitu. Sedangkan Bayern yang masih struggling di Bundesliga. Menurut kalian berdua nih, apakah FC Köln akan menjadi kemenangan pertama FC Bayern, atau mungkin bisa jadi hasil seri lagi atau kekalahan yang akan diterima Bayern? Dari Bang Jiru. Ini akan menjadi kemenangan pertama Julian Nagelsmann di Bayern. Di awal pelatihannya Bayern di Julian Nagelsmann. Ini jadi kemenangan pertama sih, akan jadi kemenangan pertama. Namun kita nggak tahu kan apa ya istilahnya, pemain-pemainnya siapa yang sebelumnya kan nggak tahu, karena nanti malam kan ada Super Cup itu. Jadi nanti cepat tahu ada cedera atau enggak. Mungkin aja enggak. Itu bisa full time saat khusus FC Köln gitu. Jadi ini akan jadi kemenangan Bayern di bawah asuhan Nagelsmann yang pertama. Kalau dari Boy gimana, Boy? Kemenangan nanti di Super Cup akan menentukan segalanya buat Bayern untuk kedepannya. Karena kalau dia malam ini menang, berarti dia akan lebih bersemangat pastinya. Berarti dia udah tahu dirinya, bahwa saya bisa untuk menang. Buktinya saya bisa hajar Dortmund yang musim ini lebih diunggulkan. Maaf ya, musim ini memang aku lihat sih banyak yang lebih diunggulkan, termasuk Pak Asep kan kembali bilang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya lawan FC Köln ini akan bermain dengan parkir bus atau enggak? Balik lagi kalau parkir bus. Nah, ini balik lagi bingung juga. Dan selain itu ada faktor yang akan membantu juga buat menang, ya tadi babak 2-nya ini bisa, babak 1-nya nggak tahu. Kalau mereka udah hajar Bayern di babak 1 dengan parkir bus, ya udah, saya pikir delay lagi lah kemenangan kita gitu. Itu sih kesimpulan saya dan gitu. Kalau tanya menang kira atau enggak, ya gitu. Ya, kalau misalkan dari komposisi pemain nih, waktu lawan Mönchengladbach kan Bayern bermain dengan Josip Stanisic kan, karena si Benjamin Pavardnya masih cedera. Terus juga Lucas Hernandez kemarin sih per hari ini ya, hari Selasa itu dia udah balik lagi latihan, udah lari-larian segala macam. Mungkin bisa jadi misalkan hari Sabtu gitu. Tapi menurut kalian nih, secara komposisi apakah kita tetap pakai komposisi yang sama dengan pada saat melawan Gladbach, atau ada pemain yang memang harusnya diganti? Dari Boy dulu deh, Boy. Kalau bilang diganti, kemarin sih aku kemarin ngelihat sih ada yang bilang di right back-nya kurang, di back kanannya. Nggak ada yang ngomong ke saya, itu juga saya kan ditemani Om saya juga, Om saya bilang ke saya, itu back kanannya kemarin kayaknya ada bolong-bolong terus. Nah, cuman kalau kata saya balik lagi sih itu, ya ini mungkin keterlatihannya si Stanisic emang agak kurang, tapi bukannya dia jelek, ini bagus. Jadi kalau bilang diganti, jangan Lucas Hernandez kayaknya jangan langsung masuk dulu, dia baru injury sih, kalau injury lagi kan gak lucu juga gitu. Kalau Niklas Sule yang di back gimana? Kalau siapa? Niklas Sule. Nah, kalau Niklas Sule itu aku agak sedikit setuju, sedikit enggak, karena kan balik lagi ini aku ngelihat dia tuh mungkin dia baru masuk, bukan baru masuk, artinya dia baru ditransfer, bukan baru liburan. Plus dia ini aku lihat sih berat badan. Tadi terus terang aja berat badannya ini tolong gitu agak sedikit dikurangin lah. Jadi aku lebih dukung si Tanguy main gitu untuk kali ini gitu. Iya, Tanguy. Kalau Bang Jin gimana? Iya. Ini di posisi defender ya. Jadi untuk defender Josip Stanisic sama Pamecano, Davies nanti main. Mungkin nanti tekan ditambah lagi sama si Tanguy. Karena kemarin waktu pertandingan dia di pramusim melawan Köln, dia 1 assist kayaknya deh, atau apa dia mainnya mobile banget, gol ya. Ya itu mobile banget waktu itu. Tapi akan diturunkan nanti ya lawan FC Köln di pertandingan nanti. Istilahnya sih apa ya,
untuk meramu di belakang akan diganti-ganti antara Sule sama si siapa ya itu si Tanggui. Kalau dari ini sisi kebobolan nih, lagi-lagi saya selalu pengen ngomong ini karena Bayern masalahnya adalah clean sheet. Kalau menurut kalian berdua, apakah Bayern akan bisa menjaga gawangnya tidak kebobolan atau ya udahlah menang, yang penting menang aja lah, tapi kemasukan ya tetap. Dari Bang Jun gimana Bang? Iya, emang benar sekali. Kita di Bayern sendiri jarang mendapatkan clean sheet. Ya, nanti sih pertandingan lawan FC Köln akan clean sheet. Oke. Tapi presentasinya sih antara 80%. Karena masih belum patuh terhadap Upamecano kemarin ya. Berarti intinya sih ini bisa clean sheet. Dan jangan dilupakan juga kemarin juga FC Köln juga menang juga 3-1 di match pertama. Kalau Boy gimana Boy? Kalau clean sheet saya nggak berani bilang nih, karena ini kan kita semua masih baru balik lagi. Jadi kalau untuk bilang clean sheet nggak berani. Minimal kita menang aja. Saya sih udah berharap gitu. Tapi kalau mereka parkir bus, kita dengan high press kita yang seperti biasa, apalagi itu kan faktor yang memperkuat clean sheet-nya. Maaf nih aku jadi berbicara klub lain ya. Contoh aku memperhatikan ada yang kemarin itu kan Liverpool, mungkin bagi kalian yang nonton di sini mungkin tahu dengan Virgil van Dijk itu. Nah, kita itu sekarang di Bayern tuh kurang ada center back yang seperti si Virgil van Dijk gitu. Apalagi kemarin aku memperhatikan, karena aku kan senang mengamati bola. Kemarin, maaf jadi bicara klub lain nih, Liverpool ketika menghadapi Norwich City, memang dia menyerang Norwich City dengan permainan bertahan, sama seperti kasus yang kira-kira akan kita hadapin pada matchday kedua ini. Tapi pertanyaannya kenapa itu Liverpool nggak bisa kebobolan? Karena Van Dijk sama Joe Matip itu dua CB yang belakang kompak dan bisa nutup dengan baik. Nah, semoga Bayern juga bisa menerapkan itu dengan siapa? Upamecano dan Tanggui. Tapi kalau Lunes sudah sembuh, saya pikir lebih jaminan. Karena si Tanggui kan masih baru. Kalau Lunes sama Mekano, Tanggui Mekano, Lunes Mekano sama bisa. Karena mereka bisa saling berbahasanya kan sama. Tapi kepaduannya gimana? Tanggui kan lebih kecil dari Upa, saya baca sih. Dia lebih kecil lagi kan umurnya gitu. Jadi mungkin pengalamannya belum seperti Lunes. Kalau Upa oke gitu. Bisa yakin. Tapi kalau kali ini saya bilang nggak dulu lah. Nah, ini bahasan terakhir sebelum kita masuk ke prediksi skor. Lewandowski dan Thomas Muller nih ya. Jadi gambar di background saya, kenapa saya masang ini karena untuk Lewandowski kemarin nyetak 1 gol dan beberapa peluang juga, tapi Thomas Muller Mönchengladbach mendapatkan rating terburuk di pertandingan itu. Menurut kalian apakah balik lagi ke masa-masa di mana ada pelatih yang nggak bisa masang Muller ya? Apakah Julian Nagelsmann bisa jadi pelatih yang gagal memasang Muller, atau kemarin mah emang karena lagi apa saja? Menurut Bang Jun gimana nih? Iya, benar sekali Pak Abdul. Yang kemarin kan hasil skornya apa ya? Istilahnya predikat skor di World Press kan 6,8 atau apa. Jadi istrinya sih Thomas Muller sama Lewandowski kemarin agak kebentur karena Lewandowski juga ke belakang juga kemarin tuh. Di belakang terus depannya tahu-tahu ada si Gnabry dan nah nih. Jadi intinya nanti perpaduan itu lagi akan menjadi titik utama untuk mencetak gol. Nah, ketika Pak Ketu bilang si Julian Nagelsmann belum bisa menerapkan Muller secara benar, memang benar. Namun akan menjadi perbincangan menarik untuk kedepannya. Mungkin Julian Nagelsmann akan bisa menerapkan posisi yang sebenarnya di Thomas Muller. Karena Thomas Muller juga tipe mencari ruang. Mungkin kemarin sih itu sih antara belum padu aja sih. Mungkin nanti babak kedua akan padu di pertandingan kedua, seperti kedua. Bahwa kan akan padu dan kita gol akan memberikan assist. Kalau Boy gimana Boy? Kalau Thomas Muller ini ditanya bisa nggak kira-kira Nagelsmann ini, aku pikir bisa, karena dia itu orang yang mau mencoba segala eksperimen, jadi pasti akan ketemu satu titiknya gitu. Cuman kita nggak tahu ini, kalau saya lihat Thomas Muller orangnya itu fleksibel, jadi
kemana juga sebenarnya bisa, asal pelatihnya itu bisa ngegunainnya. Bisa sih Nagelsmann, aku pikir bisa gitu. Ya Muller itu kan yang penting kuncinya di depan tuh ada satu striker, dia tuh ada di belakang gitu. Ya aku pikir nggak harus dari belakangnya Lewandowski aja, di Gnabry misalnya dia di belakang Gnabry sedikit ya udahlah, tetap bisa juga. Makanya nggak terlalu masalah lah Nagelsmann dengan Muller, aku pikir dia bisa lah. Ngerti lah, apalagi Nagelsmann kan sama-sama orang Jerman juga ya. Aku gak bahas bangsa ya di sini. Ya sesama Jerman ya mungkin dia udah tahu sifat-sifatnya permainan Jerman kan dari pelatih bapak-bapak sebelum ini gimana gitu ya, dia tahu lah kira-kira gimana fungsinya Muller. Dia juga saya nggak tahu apa dia dengan Hansi Flick berhubungan dekat nggak, gimana Kak dia dengan Hansi Flick berhubungan dekat nggak? Kalau dekat saya percaya dia bisa tinggal nanya-nanya sedikit gitu. Kalau kemana sih di Twitter ya baca-baca si Nagelsmann juga sempat ngontak Hansi Flick sih, dia nanyain kondisi skuadnya kayak gimana, terus apa aja yang kurang dan segala macamnya. Ya harusnya sih untuk kondisi Muller ya tadi balik setuju soal sama-sama orang Jerman ya, jadi pendekatannya sih harusnya sih oke sih. Terus Ejekon juga punya back juga kan, Matt out kan dari Schalke itu. Ada ujian juga buat ini depan kita. Lanjut. Punya siapa? Matt out. Yang kemarin ngegolin. Yang dari Schalke itu. Yang dari Schalke? Iya. Ngegolin. Klub apa? Skip. Lanjut. Terakhir. Skor. Dari Bang Jun dulu, skor akhir berapa? Hasil 3-0 lah. 3-0. Lewandowski hat-trick. Lewandowski 1, si Gnabry sama si Koman. Ini soalnya berhubungan dengan FPL. Ya. Aduh. Saya jeblok gitu. Fantasi Bundesliga. Boy berapa boy? 1-2. 2-1 maksudnya. 2-1. Siapa yang golin? Si ini palingan dari segi kalau lihat-lihat lawan-lawan kayak gini ya Goretzka, orang-orang macam-macam kayak gini lah, ini kayak gitu. Ya mungkin bisa lah Sanisi kayak gitu juga bisa lah. Yang dari belakang lah gitu kalau orang-orang kayak gitu. Oke. Ya kayak gitu, terima kasih banyak Bang Jun dan Boy atas waktunya di episode yang kedua ini. Teman-teman jangan lupa terus saksikan Bincang-Bincang Bayern di Spotify ada, di YouTube juga ada. Insya Allah kita coba bakal rutin lagi setiap pertandingan ataupun ya ada momen-momen penting yang bisa dibicarakan karena musim ini insya Allah bakal banyak bahan untuk dibicarakan. Dan teman-teman masih ada waktu untuk daftar membership, jadi bisa disegerakan karena penutupan di tanggal 31 Agustus. Oke, kalau gitu, satu lagi, kalau misalkan mau nonton Bundesliga dan DFB Pokal itu bisa di Mola karena Mola udah megang lisensi sampai 2024 kalau nggak salah. Jadi daripada nyari-nyari ilegal, mendingan langganan Mola aja. Sekali lagi terima kasih waktunya Bang Jun dan Boy. Makasih juga yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Bincang-Bincang Bayern episode selanjutnya. Ciao. Yo, stay safe ya, stay health, pakai masker, pandemi belum selesai. Semoga cepat selesai, dirgahayu Indonesiaku 76. Merdeka.